Oke, salam jumpa dengan saya Lili Jaski. Untuk kali ini di channel Keroncong Kita, saya tidak akan banyak mengulas tentang apa itu musik keroncong atau sejarahnya atau tokoh-tokohnya atau perkembangannya. Tapi saya hanya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana sebuah proses penciptaan tentang lagu keroncong tentunya. Ya, ini baik langgam, keroncong atau keroncong asli gitu. Tapi yang kali ini saya akan bahas tentang single terbaru saya yang mungkin insya Allah rilis bulan ini, yang berjudul Sekar Langit, yang rencananya insya Allah mau dinyanyikan oleh Mas Kokotole. Bagi saya atau menurut saya, sebuah lagu yang bagus adalah lagu yang mampu bercerita runut, runtut, dan selesai. Ya. Pesan moral ataupun pesan apa, kesan dan pesan yang si penciptanya itu kehendaki bisa nyampe ke pendengarnya, itu adalah bagian terpenting dari sebuah lagu. Terus yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyanyi yang akan membawakan atau menyanyikan lagu tersebut. Bagaimana dia menginterpretasikan, bagaimana dia menjiwainya, atau dia membawakannya bagaimana dengan pelafalannya, yang tentunya dengan teknik-teknik penyanyi yang baik, ya. Jadi paham tentang phrasing, tentang bagaimana pernafasannya atau pemenggalan kalimatnya, itu yang sangat penting, dan itu akan lebih mendukung keberhasilan sebuah lagu itu sampai, atau pesan dari lagu itu sampai kepada pendengarnya. Itu menurut saya. Oke, sekarang saya akan memulas tentang proses penciptaan lagu Sekar Langit. Dalam proses penciptaan ini, saya biasanya, ya, kalau sebelum menciptakan lagu itu selalu membuat satu cerita atau saya sebut dengan sinopsis singkat tentang lagu itu, karena di situ saya harus bisa bercerita secara singkat, ya, bagian-bagiannya, runtutannya, urutannya, biar apa itu, maksudnya untuk memudahkan bagi saya agar cerita-cerita itu tidak loncat-loncat, ya, dari A ke B, C, D, itu sangat membingungkan kalau tanpa konsep. Jadi biasanya saya selalu dengan konsep, ya itu tadi, dengan membuat satu sinopsis singkat, ya. Nah, dalam sinopsis singkat ini biasanya saya membagi menjadi 3 bagian, ya. 3 bagian itu adalah: satu, saya selalu menggunakan pengenalan awal, atau saya biasa menyebut dengan tema. Ini hal terpenting, ya, hal terpenting dan harus kita kuasai benar, karena inilah pokoknya, ya, pokoknya dari satu lagu itu. Terus yang kedua adalah konflik ini bagian yang selalu saya adakan. Mau itu satu yang sebenarnya tidak ada, selalu saya adakan konflik, ya. Saya selalu mengadakan konflik dalam setiap lagu. Untuk apa sih? Maksudnya agar lagu itu tidak datar dan ada dinamisnya. Bagi saya seperti itu, saya sering melakukan seperti itu. Dan yang bagian ketiga adalah bagian penyelesaian adalah seakan-akan itu merangkum dari bagian-bagian yang sudah diceritakan pada awal. Nah, ini penyelesaian ini pun ada apa ya, bukan ketentuan, tapi ada selera sendiri. Penyelesaian ada yang bisa menyelesaikan sebagai titik, atau satu cerita itu bisa masih mengambang, itu pun saya anggap selesai, tapi mungkin masih ada tanda tanya apa maksudnya, gitu. Itu sah-sah saja, karena itu hak si pencipta lagu. Nah,
Dalam proses penciptaan lagu Sekar Langit ini bentuk langgam. Saya biasa bentuk langgam, jadi dalam langgam itu kan ada 32 bar, 32 birama. Nah, itu yang bentuk lagunya adalah A B A, itu pula kalimatnya. Kalimat lagunya itu adalah salah satu song form Amerika song form ya. Jadi itu bentuk lagu yang 3 bagian yang terdiri dari bagian A, terus ada pengulangan A lagi, terus bagian B dan bagian A. Itu yang merupakan pengulangan dari verse atau bagian kedua. Nah, ini pada bagian awal ini kan yang tadi saya ceritakan harus penting, harus saya kuasai banget. Makanya waktu penciptaan itu, pada bagian pengenalan itu, saya selalu mengadakan sebuah riset atau ya riset kecil-kecilan aja. Saya datang ke Sekar Langit. Sekar Langit itu ya sebagai informasi bahwa Sekar Langit itu sebuah tempat wisata yang ada di Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, konon katanya Sekar Langit ini adalah tempat nongkrongnya atau tempat tujuan wisatanya anak-anak muda-mudi yang biasa yang sedang berkasih sayang, pacaran lah, atau apalah, berpasangan seperti itu ya. Nah, dari situ itu satu cerita yang saya bisa menarik bagi saya. Nah, satu itu riset kecilan ya, saya tanya kanan kiri orang-orang yang ada di sekitar itu. Terus kedua, saya mencoba meresapi suasana waktu saya datang ke sana. Misalnya suasana hawa udaranya bagaimana sih di Sekar Langit itu. Ternyata memang sejuk ya, sejuk, terus anginnya semilir ya, nyaman gitu. Terus ada suara-suara air sungai yang benar-benar terdengar meskipun kita dari agak kejauhan gitu, itu kan agak ke bawah gitu terjunnya itu dari atas pun kedengaran suara air sungainya gitu. Itu menarik bagi saya. Terus suara anginnya, karena di situ masih banyak pohon bambu ya, itu suaranya itu saya resapi benar, dan itu menjadi salah satu catatan saya ya, yang akan saya masukkan dalam sinopsis ya, selalu seperti itu dari bagian pengenalan ya. Makanya di situ akan saya ceritakan pertama awalnya suara sungai, suara air itu itu menarik ya. Terus sejuknya, suasana yang sejuk, suasana yang nyaman, terus ada suara air terjunnya yang cukup kuat juga. Semua saya resapi semua. Nah, terus apa sampai di situ? Itu baru cerita yang datar kalau menurut saya. Makanya di situ saya pada bagian ini, misalnya saya bikin A, bagian kalimat kalimat A itu saya suasana dari itu saya tuliskan. Terus bagian suasana bagian A yang kedua pengulangan itu biasanya saya melakukan penguatan dari bagian yang pertama ya. Itu akan saya lebih kuatkan, lebih tekankan, lebih saya kalau istilahnya bisa didramatisir gitu, saya dramatisir di situ di bagian A aksen gitu ya, aksen itu A pengulangan. Nah, di situ saya ungkapkan, pilih kata-kata yang sangat terkait, yang sangat mendukung di bagian awal. Nah, itu pun kalau itu sudah cuma sampai situ, itu masih datar ya, masih datar. Dan
ya nggak ada apa-apa, cuma menceritakan tentang keindahan seperti itu saja. Nah, bagian fantasi seorang pencipta lagu itu sangat penting ketika masuk ke bagian selanjutnya. Ya, kalau bagi saya itu sangat penting ketika saya harus mengungkapkan di bagian B, ya, bagian kedua itu saya menciptakan konflik. Konflik itu fiktif, fiksi. Saya hanya mengira-ngira, mereka-reka, ya, seakan-akan misalnya ada dua pasang kekasih yang sedang madu cinta, terus tiba-tiba di sini di bagian kedua ini, bagian B, ya, saya ciptakan konflik. Konfliknya bagaimana? Ya, kalau di sinopsis itu yang saya selalu saya bikin itu, konflik bagi saya itu ada dua, yaitu konflik dari luar ataupun dari dalam. Nah, kalau dari luar itu biasanya waduh itu apa ya, pertentangan, perangan. Kalau itu tentang tanah air atau tentang perkelahian, ribut. Nah, terus kalau dari dalam sendiri adalah konflik itu bagi saya akan lebih ke resah, sakit hati, iri, cemburu dan sebagainya, ya, gitu. Nah, di situ saya mulai bermain dengan daya hayal yang bisa diceritakan dengan fiksi dan harus dikaitkan dengan yang bagian pengenalan awal tadi, ya. Nah, ini penting fiksi itu. Jadi kita berangan-angan ini, kalau ini misalnya si ini sama si ini terus tidak jadi, nah, atau si ini sama si ini jadi, atau itulah cerita yang kita udah rangkum tadi di sinopsis singkat tadi, ya. Nah, itu pilihan kata-kata pun harus tepat. Nah, itu ketika pada bagian B itu harus lebih menarik. Karena apa? Karena konflik itu bisa aja itu mendukung maksudnya antagonis atau protagonis, ya, dengan bagian yang awal tadi, ya, bagian A dan A aksen itu tadi, ya. Ini penting. Itu tergantung juga si daya hayal atau daya ciptanya si pencipta lagu. Nah, yang paling menjadi pokok untuk biar berkesannya lagu adalah di bagian akhir, ya, karena itu merupakan rangkuman atau rangkaian ringkasan dari bagian A aksen, B, itu ada A yang bagian ke terakhir itu, bait terakhir itu merupakan rangkaian. Bisa saja merangkum, bisa saja mengulas ulang, tapi yang di situ adalah berupa penyelesaian, ya, itu. Nah, bagi saya seorang pencipta lagu itu tidak harus menyelesaikannya dalam sebuah titik, tapi bisa juga dengan koma. Itu tergantung selera si penciptanya juga. Nah, itu bagi seorang pencipta, pilihan kata-kata itu sungguh-sungguh penting. Makanya sangat tidak heran kalau seorang pencipta lagu itu banyak juga membaca buku apa saja, tentang fiksi, tentang cerita, tentang novel, tentang sejarah. Banyak banget sumber bacaan yang harusnya dilakukan oleh seorang pencipta lagu, ya. Itu untuk menambah pustaka memori kita di otak kiri kita, ya. Sekitar kita butuhkan itu akan keluar dengan sendirinya kalau itu sudah terbiasa, ya. Nah, kebanyakan orang hanya mengutip dari kata-kata yang indah. Kata-kata indah itu misalnya
kata-katanya siapa ya, puisi-puisi siapa, misalnya Khairil Anwar atau Rendra ataupun Khalil Gibran, itu banyak di situ tertulis itu kata-kata yang sangat dahsyat. Kalau bagi saya itu, saya anggap itu kata-kata bahasa dewa, ya. Sah nggak digunakan? Sah kalau nyambung, ya. Kalau nyambung dengan konteks lagu yang kita ceritakan itu, ya. Tapi ya itu nanti kembali ke kejujuran, ya. Apakah itu kata-kata itu memang dia ambil dari puisi atau karya orang lain, atau memang itu memang timbul dengan sendirinya, refleksi dari dalam diri kita sendiri, ya. Akibat kita baca buku itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu merefleksikan diri kita ketika kita menulis itu, ternyata keluar kata-kata itu yang kita tidak sadari. Itu sah saja, nggak masalah, kecuali dia asal tempel dengan kata-kata atau bahasa dewa itu tempel berat, yang akhirnya justru tidak memperindah lagu, tapi justru merusak lagu ataupun isi dari cerita lagu itu. Itu yang bahaya, dan itu sering saya jumpai teman-teman yang teman-teman profesi yang suka menciptakan lagu itu, ini kata-kata dewa tapi tidak nyambung dengan cerita yang ingin disampaikan, seperti itu, ya. Masih mending kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari tapi dikemas dengan secara bijak, ya. Maksudnya bijak di sini maksudnya santun, ya, bahasanya santun, masih nggak masalah, ya. Itu lebih bisa kita hargai lebih daripada menyadur kata-kata dari puisi atau karya orang lain, ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi pilihan kata untuk membentuk satu kalimat, satu paragraf itu memang dibutuhkan latihan. Mungkin sekali dua kali dia belum berhasil, tapi setelah, saya yakin kalau semakin kita banyak membaca buku, referensi buku apapun, ya, buku bacaan apapun, ya tentunya berkaitan dengan seni, ya, itu lebih bagus, itu akan terbiasa. Jadi pola kita pun akan terbiasa berpikir, pola pikir kita ketika menghadapi seperti ini, kata-kata yang akan diucapkan adalah seperti ini, respon dari dalam itu akan lebih cepat kalau kita lebih banyak membaca, ya. Oke, kayaknya sekian dari saya. Mudah-mudahan tips atau sharing ini berguna bagi pencipta, ya mungkin pencipta yang pemula, ya, mungkin berguna. Tetap sering berlatih, tetap sering mengulik kata-kata atau kalimat, ya. Oke, sekian, terima kasih, salam hormat.